Siapa sangka sebuah gedung yang berada di kawasan padat penduduk kini menjadi momok sebagai tempat paling angker, bahkan telah menjadi urban legend di seputaran Bekasi. Menurut penuturan dari penjaga gedung, dahulu gedung ini dipakai sebagai pabrik, namun mengalami kebangkrutan sehingga pabrik harus ditutup. Karena mungkin persaingan bisnis ya, negara-negara luar ya kan. Akhirnya jadi karyawan semua ditinggal ke negara lain. Tahun 2008 terakhir tuh mangkraknya. Pada zaman di sini itu kantor sepatu, pabrik sepatu, karena bangkrut akhirnya terbengkalai lah, tidak terjadi. Menurut cerita terdahulu, kawasan ini pernah menjadi saksi bisu atas tragedi kelam, di mana telah terjadi bentrokan antar warga yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa di gedung ini. Semenjak saat itu, berbagai fenomena gaib dan teror dari ulah makhluk tak kasat mata kerap diterima oleh penjaga gedung dan warga yang singgah di tempat ini. Terjadi gesekan, karena udah nggak tahan, ya udahlah terjadilah benturan di depan. Dahulu pernah ada yang menyewa gedung ini dan dijadikan sebagai tempat hiburan malam. Namun karena para pekerja dan pengunjung sering mengalami gangguan dari makhluk astral, penyewa gedung ini pun harus menutup usahanya. Dan semenjak saat itu tidak ada lagi aktivitas manusia di gedung terbengkalai ini. Sempet ada kafe, cuma kesurupan semua, karyawannya tutup. Area seputar gedung pun kini sudah berubah menjadi lahan parkir kendaraan. Beberapa supir pun sering istirahat di tempat ini. Tidak jarang dari mereka mengalami hal-hal aneh di gedung ini, dari mulai gangguan suara, kerasukan, bahkan sampai perwujudan sesosok wanita. Pernah diliatin sama cewek di dalam kabin. Setelah saya buka pintu, saya masuk, ceweknya nggak ada. Seperti supir yang di depan, itu mobil bisa digoyang-goyang. Tidak hanya itu, dari mitos yang beredar, seringkali para pengendara mengalami kecelakaan di depan gedung sehingga mengakibatkan beberapa korban jiwa berjatuhan. Tak ayal, setiap pengendara yang melintas harus membunyikan klakson sebanyak 3 kali sebagai permintaan izin untuk melewati tempat ini. Dengar sih, cuman saya nggak ngelakuin. Mungkin karena mitos di situ saya nggak lakuin, mungkin saya sering diganggu itu. Lantas, mampukah tim kali ini menguak misteri satu persatu atas apa yang terjadi selama ini? Atau ada fakta lain yang bisa diungkap dari gedung paling angker di kawasan Bekasi ini?